Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai kebijakan dalam pembangunan. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dani Agustiawan NIM 242 dan akan membahas materi mengenai pergeseran pemikiran ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam suatu negara tidak bisa lepas dari pemikiran ekonomi. Adanya pemikiran ekonomi karena permasalahan ekonomi yang muncul di masyarakat. Tapi dalam perjalanan sejarah suatu pemikiran ekonomi akan menghadapi situasi di mana pemikiran tersebut tidak dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena ekonomi dalam masyarakat. Karena tidak ada pemikiran yang memiliki kebenaran mutlak dan memiliki kelengkapan mutlak dalam menjelaskan fenomena ekonomi. Pemikiran ekonomi mengacu pada berbagai pemikir dan teori tentang hal-hal yang kelak menjadi ekonomi politik dan ekonomi dari dunia kuno sampai dunia saat ini. Muhadi Sugiono dalam Hendrawan menjelaskan bahwa perkembangan dari pemikiran ekonomi klasik ke pemikiran ekonomi modern terdapat pergeseran makna yang sangat besar mengenai peranan manusia dalam ekonomi. Pemikiran ekonomi klasik cenderung memiliki karakter humanis, sedangkan pemikiran ekonomi modern cenderung pemahaman tentang manusia dalam ekonomi. Perkembangan ekonomi dunia pada dasarnya mengarah kepada dua ideologi, yaitu kapitalis dan sosialis. Ideologi kapitalis ini cenderung memikirkan bagaimana supaya semua manusia yang ada di penjuru dunia bisa mengonsumsi suatu produk sebanyak-banyaknya. Sementara ideologi sosialis merupakan suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi tetap dengan campur tangan pemerintah. Sistem kapitalis sudah dipastikan akan melahirkan dua arah yang saling berlawanan. Satu arah akan mengantarkan mereka yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan arah yang satunya menyeret mereka yang miskin menjadi semakin terpuruk dalam kemiskinannya dengan jumlah yang terus membengkak. Dan ini akan memperburuk perekonomian suatu negara. Selama lebih dari setengah abad terakhir telah muncul berbagai pemikiran mengenai sistem ekonomi yang tepat untuk Indonesia, dan pemikiran-pemikiran itu berkembang sebagai reaksi atas sejumlah permasalahan yang timbul ataupun sebagai jawaban terhadap tantangan yang dihadapi pada zamannya. Nina Sabti dalam Susastra menjelaskan bahwa khususnya pada periode 1966 sampai 1982 telah terjadi berbagai perkembangan pemikiran dan kebijakan ekonomi secara pesat. Pada masa ini terlihat dua macam pemikiran ekonomi yang bertolak belakang namun berjalan bersamaan. Kelompok pemikiran pertama adalah kelompok yang mendorong kepada peran negara terhadap kesejahteraan rakyat, pembangunan desa, dan pembangunan sosial berupa pendidikan dan kesehatan. Kelompok pemikiran kedua adalah kelompok yang mendukung liberalisasi dengan membuka aliran modal dan pasar seluas-luasnya. Indonesia sebagai bagian dari dunia memiliki karakter tersendiri dalam pemikiran ekonomi. Indonesia memiliki beberapa tokoh pemikir ekonomi yang ikut berperan serta dalam memajukan negara Indonesia. Para tokoh pemikir ekonomi Indonesia memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Bapak Ekonomi Muhammad Hatta, Sumitro Joyo Hadikusumo, dan banyak juga disoroti Mugyarto. Mugyarto dikenal sebagai tokoh yang mengangkat dan menjelaskan pemikiran ekonomi Pancasila. Konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan Mugyarto sempat ditertawakan sejumlah kalangan karena konsepnya dianggap sangat normatif, dinilai sulit untuk ditetapkan di Indonesia meskipun dikembangkan dari dasar negara Indonesia Pancasila. Pandangan Mugyarto berawal dari kegelisahan terhadap perkembangan dan implementasi ilmu ekonomi. Dia merasa bahwa hubungan antara ekonomi dan keadilan sangatlah jauh. Terlebih jika melihat yang terjadi di sekitar, yaitu kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pemikiran-pemikiran Mugyarto di bidang ekonomi pada umumnya selalu konsisten untuk memperjuangkan sistem ekonomi yang berpijak dan berpihak kepada rakyat banyak, terutama rakyat miskin. Mugyarto juga mengatakan bahwa sistem ekonomi suatu negara haruslah sistem yang melayani rakyat banyak. Mugyarto juga mensosialisasikan pemikiran
dan mewujudkan melalui proyek-proyek pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain itu, upaya dia juga mencetuskan gagasan tentang pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Salah satu keterpihakan Mugyarto pada kaum kecil ialah keterpihakannya terhadap nasib petani yang secara nyata ditunjukkan antara lain melalui penolakan terhadap privatisasi air. Sekian penjelasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya akan menjelaskan yang C, yaitu intervensi pemerintah dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Bahasa yang pertama, di dunia ilmu makroekonomi modern, intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori khusus yang digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Berdasarkan praktik yang ada, secara umum, intervensi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada kalanya cukup sebagai regulator dan supervisor, yang kedua ada kalanya harus bertindak sebagai penyedia dan pengelola atau provider dan manajer. Khusus untuk penyedia dan pengelola dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama yaitu penyedia layanan dan barang publik. Yang kedua, penyedia kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar. Yang bahasan kedua, yaitu perlukah intervensi pemerintah? Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, intervensi pemerintah secara langsung, yaitu yang pertama terdapat adanya penetapan harga minimum. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Yang kedua, yaitu terdapat adanya penetapan harga maksimum. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi atau HET yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Yang kedua yaitu intervensi pemerintah secara tidak langsung. Yang pertama terdapat adanya penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Yang kedua yaitu terdapat pemberian subsidi. Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pembangunan di Indonesia. 1. Kebijakan dan strategi penataan ruang dan mitigasi bencana. A. Mewujudkan kondisi penghidupan masyarakat yang lebih baik dan yang sadar akan kebencanaan. Untuk mewujudkannya, masyarakat akan diberi fasilitas perlindungan dan penyelamatan yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap zona. Strateginya yaitu 1. Mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
2. Memfasilitasi Pemda merevisi peraturan daerah rencana tata ruang. Kegiatan pokoknya meliputi pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusun atau merevisi peraturan daerah, rencana tata ruang, dan peraturan pelaksanaannya, termasuk building code. Yang ketiga, membangun prasarana dan sarana sistem peringatan dini serta berbagai fasilitas untuk perlindungan dan penyelamatan apabila terjadi bencana alam. B. Revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam dan ekonomi lokal. C. Mematikan dan membangun kembali daya dukung lingkungan dengan antisipasi kemungkinan terjadinya bencana tsunami. D. Melibatkan masyarakat dan menggunakan peranata sosial dan budaya dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan. 2. Kebijakan dan strategi sosial budaya. Fokus dalam pembangunan sosial budaya adalah pemulihan kehidupan beragama, pemulihan kesehatan masyarakat, pemulihan pendidikan, dan aktivitas sosial budaya lainnya. A. Kebijakan dan strategi sub bidang agama. Kebijakan dan strategi kebijakan yang ditempuh sebagai berikut. 1. Memberikan bimbingan dan konseling keagamaan. 2. Pemulihan simbol-simbol agama dengan merehabilitas dan membangun sarana dan prasarana peribadatan. B. Kebijakan dan strategi sub bidang kesehatan. 1. Penyelamatan korban bencana yang masih hidup melalui strategi pelayanan kesehatan darurat dan pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami trauma. Yang kedua, pemulihan sistem kesehatan dengan strategi merehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang rusak dan memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pencegahan terjadinya wabah penyakit melalui strategi penilaian kebutuhan cepat. Yang keempat, pencegahan kekurangan gizi melalui strategi memberikan bantuan makanan bagi bayi, balita, dan ibu hamil. Memberikan paket pertolongan gizi seperti vitamin A, tablet besi, sirup besi, memberikan penyuluhan gizi, dan memperkuat survalitas gizi. C. Kebijakan strategi sub bidang pendidikan. 1. Memperluas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah, terutama untuk wajib belajar pendidikan 12 tahun melalui A. Rehabilitas dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. B. Pembangunan baru sarana dan prasarana pendidikan. C. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin untuk jenjang pendidikan menengah. 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui A. Peningkatan jumlah kualitas sumber dan profesional pendidik. Yang B. Peningkatan ketersediaan sarana penunjang pendidikan. Yang C. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan melalui 1. Pengembangan sistem pendidik termasuk pendidikan keluarga dan masyarakat. 2. Pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan sebagai hak asasi, investasi, dan aset kepada seluruh kelompok masyarakat. 3. Kebijakan strategi di bidang ekonomi. Kebijakan dan strategi bidang ekonomi ini ditempuh melalui A. Memulihkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan rehabilitas dan rekonstruksi. Yang B. Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat. Yang C. Dukungan kepada masyarakat terutama usaha kecil dan menengah untuk dapat memperoleh akses kepada sumber daya produktif. D. Memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memulihkan sarana produksinya. Sedangkan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah 1. Mengembalikan kinerja pemerintah daerah untuk pelayanan umum dengan melakukan perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintah yang masih dapat dipergunakan. 2. Meningkatkan kapasitas pemerintah di daerah dengan A. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dalam penyusunan rencana daerah dalam menghadapi ancaman bencana alam dan bencana akibat ulah manusia sendiri. Yang B. Memperbaiki sistem administrasi pemerintah daerah sehingga responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak terduga. Yang C. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dan anggota legislatif dalam
proses penyusunan keuangan daerah. Yang ketiga, mempercepat penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintah yang permanen dengan A. Merehabilitas prasarana pemerintah daerah berdasarkan master plan dan rencana teknis. B. Menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan pemateri berikutnya. Saya Zuliarti Kristiro Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu perubahan kerangka kelembagaan. Perubahan ekonomi tidak semata-mata disebabkan oleh perubahan kelembagaan. Perubahan ekonomi dapat terjadi karena pembentukan modal yang meningkat atau sebagai akibat dari perubahan teknologi yang pada gilirannya dapat menyebabkan perubahan kelembagaan. Sebaliknya, perubahan kelembagaan dapat disebabkan oleh faktor lain selain faktor ekonomi. Faktor non-ekonomi seperti perubahan pada gagasan religius atau kerangka politik dapat menyebabkan perubahan kelembagaan. Jadi, mungkin ada hubungan sebab akibat antara perubahan ekonomi dan perubahan lembaga, atau dapat juga perubahan ini berdiri sendiri-sendiri. Faktor kelembagaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sepanjang mereka mengaitkan usaha dengan imbalan, memungkinkan pembagian kerja lebih jauh, perluasan perdagangan, dan kebebasan untuk memperoleh peluang ekonomi. Yang kedua yaitu perubahan organisasi. Perubahan organisasi juga memainkan peran dalam pembangunan ekonomi perubahan tersebut, mencakup pengembangan pasar dan organisasi pasar yang bekerja di negara terbelakang. Perubahan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintahlah yang dapat membangun sarana transportasi dan komunikasi untuk mengembangkan pasar, karena tidak mampu melaksanakan kegiatan seperti itu. Di samping itu, organisasi dan lembaga keuangan untuk membantu pertumbuhan pertanian dan industri dapat dilakukan pemerintah, lembaga keuangan, demikian dapat berupa koperasi, bank hipotek, bank industri, perusahaan investasi dan keuangan, serta lain sebagainya. Yang ketiga yaitu overhead sosial and economy. Penyediaan overhead sosial dan ekonomi di negara terbelakang sebagian besar termasuk dalam kegiatan pemerintah. Kebutuhan bagi pelayanan dasar seperti jalan kereta api, transportasi darat, telekomunikasi, gas, listrik, alat-alat irigasi, dan sebagainya penting sekali bagi pembangunan masa depan. Pembangunannya memerlukan investasi besar yang melampaui kemampuan perusahaan swasta di negara seperti itu. Tidak hanya itu, investasi di bidang pekerjaan umum mengandung resiko tinggi dan keuntungan baru muncul setelah melalui masa yang panjang. Karenanya, tanggung jawab pemerintahlah untuk menyediakan keperluan umum tersebut. Yang keempat yaitu pembangunan pertanian. Di negara terbelakang, petani begitu miskin, buta aksara, dan bodoh. Mereka mengenal organisasi. Mereka tidak mempunyai motivasi cukup untuk melakukan perbaikan lahan. Cara hidup mereka diatur oleh kebiasaan dan tradisi. Karena itu, menjadi tugas pemerintah mengadakan perbaikan lahan dan menyiapkan rencana pembangunan pertanian. Keberhasilan suatu rencana pada akhirnya tergantung pada seberapa jauh produktivitas pertanian ditingkatkan. Kenaikan produksi pertanian adalah penting untuk memenuhi bahan mentah keperluan industri, untuk mencapai swasembada pangan, untuk mengendalikan harga, untuk memperbesar sumber-sumber bagi keperluan pembangunan, dan untuk memanfaatkan secara efektif sumber tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan dalam perekonomian. Yang kelima yaitu dengan pembangunan industri. Pemerintah mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan industri yang tepat sehingga dapat memberikan dorongan seperlunya bagi pengembangan industri rakyat maupun industri yang berskala besar dan kecil. Pemerintah harus menerapkan kebijaksanaan desentralisasi industri sehingga industri-industri dapat disebar ke seluruh wilayah sesuai dengan kekayaan faktor mereka. Yang keenam yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah juga dapat membantu pembangunan ekonomi melalui beberapa kebijaksanaan, baik itu moneter maupun fiskal. Melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, pemerintah mampu menyingkirkan hambatan ekonomis, kelembagaan, dan sosial di negara terbelakang. Kebijaksanaan moneter itu dengan memainkan peranan penting dalam mempercepat pembangunan dengan mempengaruhi biaya dan tersedianya kredit
dengan mengendalikan inflasi dan dengan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Pemerintah melakukan semua ini melalui Bank Sentral Negara. Sedangkan kebijakan fiskal, pemerintah mencoba memperbaiki ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan yang melebar bersama. Yang ketujuh yaitu dengan peningkatan perdagangan luar negeri. Pemerintah dapat mengadakan promosi ekspor dan kebijaksanaan substitusi impor dengan membantu para eksportir dengan mengimpor bahan mentah dan peralatan modal yang diperlukan baik produksi barang yang dapat diekspor. Tepat pada waktunya, menghapuskan hambatan-hambatan ekspor, memberikan kredit, asuransi dan fasilitas angkutan kepada eksportir, dan mengekang penumbuhan konsumsi domestik melalui tindakan fiskal atau tindakan langsung. Selanjutnya, pemerintah dapat memberikan rangsangan pajak, mengadakan persetujuan dagang bilateral dengan negara lain, dan berperan serta pada pameran dagang di luar negeri untuk pemasaran barang ekspor. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.